Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan rekan-rekan advokat yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya Agusman Candrajaya. Kita bertemu di Warung Supriyadi Official, warungnya para advokat berbakat di Bandar Lampung. Para pemirsa, seperti biasanya kita setiap hari Sabtu itu ada kegiatan podcast ya, diskusi, ada konsultasi hukum gratis, mungkin nanti berkembang ada semacam pelatihan-pelatihan ya. Jadi terkait dengan itu maka pada hari ini Sabtu ya, kita juga mengadakan kegiatan dimaksud. Jadi hari ini semacam podcast lah ya. Kita mau sedikit membahas terkait dengan kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan atas perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah hukumnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 KUHP. Nanti akan dijelaskan ya oleh Bung Hartawi, sarjana hukum, magister hukum dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Ini beliau ini termasuk advokat senior nih. Iya. Jaksa. Oh iya, jaksa senior gitu. Saya yang senior, ngakunya kan gitu. Nah, karena kami ini memang satu angkatan ya. Jadi enak ngobrolnya. Nah, jadi nanti Bung Hartawi akan jelaskan terkait dengan kewenangan tersebut dan mungkin nanti ada pengecualian atau alternatif ya dan sebagainya. Dan kita harapkan diskusi atau podcast hari ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang besar ya bagi kita semua, terutama para advokat muda ini ya, yang lagi giat-giatnya menangani perkara-perkara pidana ataupun perdata. Untuk itu kami persilakan ke Bung Hartawi. Ya. Salaman dulu dong. Iya. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Iya. Sudah diberi kesempatan ke sini. Ya. Ini terkait dengan locus delicti, di mana locus delicti itu menjadi hal penting di dalam penuntutan perkara tindak pidana, kan gitu. Terkait dengan pasal 15, emang itu sebagai dasar bagi penuntut umum. Prinsip itu ya? Prinsip untuk menuntut perkara tindak pidana di wilayah hukumnya. Wilayah hukumnya, itu prinsip itu. Tetapi ini ada kaitannya juga dengan pasal 84 KUHP, ya, di mana ayat 1-nya yang berbunyi bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya, ya gitu. Pertama itu. Itu pertama. Memang ada pengecualiannya. Ya. Nanti kita bahas pengecualiannya. Okay. Yang kedua adalah pasal 143 ayat 2 KUHP. 143 ayat 2 KUHP. Terkait dengan surat dakwaan. Surat dakwaan itu ada syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya diberi tanggal dari tanda tangani, kemudian syarat dan identitas lengkap ya, dari nama, alamat, warga negaraan, agama dan sebagainya, kan lengkap. Kemudian ada syarat materialnya. Syarat materialnya yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap, kan gitu. Kemudian waktu dan tindak pidana tepat. Iya. Kemudian unsur-unsur tindak pidana harus diuraikan secara lengkap. Nah, salah satu saja syarat ini tidak terpenuhi, itu berakibat di ayat 3 itu menyatakan bahwa dakwaan itu batal demi hukum. Oh, di ayat 3-nya? Ya ada itu. Kalau syarat-syarat formil nggak terpenuhi? Iya. Batal demi hukum iya, ya? Makanya itu harus diuraikan. Tapi ini dikaitannya juga dengan pasal 84 juga. 84. Ada nggak pengecualiannya? Iya. Di pengecualiannya itu ada di pasal 84 ayat 2 KUHP. Gitu. Jadi mau harus itu locus delicti itu. Jadi prinsip banget gitu ya? Prinsip banget itu. Nah sekarang prinsip ini apakah bisa dikesampingkan? Tadi yang dibilang ada pengecualian. Nah, ada beberapa hal yang bisa dikecualikan. Salah satunya adalah pasal 84 ayat 2. Pasal 84 ayat 2
Itu pengadilan negeri yang berwenang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal. Ya. Terdakwa bertempat tinggal. Ya, kemudian berdiam terakhir. Kediaman terakhir. Kediaman terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan. Nah, kan gitu. Ditemukan atau ditahan. Iya, yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi ada di wilayah hukum wilayah tertentu. hukum itu. Jadi dia pengadilannya itu jaksa juga berwenang kan gitu. Ya artinya kalau memang syarat-syarat pengecualian itu terpenuhi, Iya. bisa ya. Bisa. Penuntutan itu di luar wilayah hukumnya bisa. Iya. Tapi harus terpenuhi syarat-syarat pengecualian. Iya. Seperti tempat tinggal terdakwa. Tinggal di mana ditemukan dan Di mana ditahan. ditemukan atau ditahan, Oh, ya. iya. Di mana banyak saksi. Nah, itu kaitannya dengan banyak saksi. Kaitannya. Iya, harus itu. Beriringan. Jadi bukan hanya itu aja. Kalau saksinya banyaknya di Artinya itu secara kolektif ya? Iya, jadi itu bukan alternatif kolektif lah, ya. Oh, bukan kolektif. Iya, kolektif. Ya? Iya, dua-duanya harus terpenuhi. Yang syarat yang atas itu terpenuhi, yang bawah juga terpenuhi. Oh, jadi nggak mudah ya? Nggak mudah. Untuk cari alternatif menerapkan itu ya? Iya. Nah, artinya kalau itu memang tidak bisa dipenuhi ya kembali kepada prinsip. Iya, pada prinsip ya harus wilayah hukum. Wilayah hukumnya. Nah itu biasanya jaksa gimana kalau ketemu yang begitu? Ya biasanya. itu biasanya kalau kita sudah tahu kita kembalikan bahwa ini ya? kejaksaan tidak berwenang di kejaksaan negeri ini. Karena ini nanti kaitannya dengan pengadilan. Kita nggak bisa melimpahkan ke pengadilan yang bersangkutan. Hingga itu perkara dikembalikan supaya penyidikannya dialihkan ke daerah hukum di mana tempat kejadian perkara. Rogus deliktinya. Kalau dipaksa eksepsi ya? Oh iya, itu celah-celah eksepsi itu. Iya. Saya menarik, ada kembali tadi, kalau nggak terpenuhi itu ada akibat hukum. Iya. Dakwaan batal demi hukum. Dakwaan aja batal demi hukum kalau nggak memenuhi syarat formil dan material. Wah berabe kalau gitu. Iya, itu kan kewenangan eksepsi, kewenangan ya, acara artinya eksepsi. Kewenangan menuntut ini syarat utamanya kan locus delicti lah ya. Iya. Artinya ini nggak mudah untuk bisa dialihkan ke tempat lain. Nggak bisa, harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat pengecualian iya. tadi. Dan itu pun bersifat kolektif. Iya. Tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Ya, jadi salah satu misalnya yang alternatif, misalnya dia bertempat tinggal di sana, saksi-saksinya banyak di sana, bisa. Kan gitu. Tapi kalau enggak, susah juga. Ya makanya saya bilang tadi kolektif. Iya. Nggak bisa. Jadi dua-duanya. Jadi terdakwanya di mana, saksinya di mana. Iya. Jadi saling melengkapi ya. Saling melengkapi dua-duanya itu. Pernah ketemu pengalaman begitu? Ya kalau kita pengalamannya ketemu yang ada persoalan seperti ini. Kalau itu nggak pernah. Nggak pernah ya. Kita temukan itu yang alternatifnya ada. Oh, yang alternatif ada. Iya. Nah, sehingga di dalam surat dakwaan disebutkan di tempat ini gitu alternatifnya tempatnya berdasarkan pasal 84 ayat 2 pengadilan negeri tersebut berwenang mengadili. Itu di dalam surat dakwaan harus dimasukkan ya. Iya. Kalau enggak iya batal dia. Jadi artinya kewenangan kaitan dengan locus delicti ini sangat penting ya. Penting. Karena akhirnya kan muncul di dakwaan dan itu bisa berakibat batal demi hukum kan ya. Batal demi hukum. Jadi ini bukan persoalan main-main. Main-main. Jadi kalau dakwaan disebutkan pasal 84 ayat 2, tapi syaratnya nggak memenuhi ya batal itu dakwaannya. Kasihan jaksanya kalau. Iya, kan gitu. Oke deh. Jadi ini satu tema aja udah sangat menarik ini ya. Iya. Karena kaitan menuntut dalam konteks locus delicti ini, artinya kalau dari penjelasan Bung Hartawi tadi, ini sangat prinsip, fundamental ya, dan tidak mudah untuk mengambil jalur alternatifnya. Iya. Sebab syaratnya nggak berdiri sendiri, dia kolektif gitu ya. Saya kira itu, terima kasih Bung Hartawi ya, karena tema kita hari ini kita batasi terkait dengan kewenangan menuntut tadi ya.
jadi kita nggak berkembang luas, dan mungkin suatu saat nanti kita ada podcast lagi. Siap, Yang saya harapkan ya mungkin agak mendalam, agak lebih meluas, ya mungkin juga agak ngeri-ngeri sedap juga kan ya. Kita berharap begitu ya, mudah-mudahan. Jadi terima kasih Bang Rawi atas penjelasannya. Saya kira ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua dalam kaitannya dengan kewenangan menuntut ya, termasuk mengadili dalam konteks locus delicti atau TKP. Artinya prinsip dasarnya jaksa penuntut umum hanya berwenang menuntut suatu peristiwa pidana, perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah hukumnya dengan beberapa pengecualian. Ya, salah satunya di mana terdakwa tinggal, berdomisili, ditemukan, ya, ditahan, di mana banyak saksi, dan syarat ini kolektif, nggak berdiri sendiri, saling melengkapi. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman lagi dong. Iya. Nah, kopi. Kopi kita.